dan bisa masuk di dalam 10 besar. Oke. Podcast Sedap, Statistik Edukasi DAP. Halo semuanya, kembali lagi di episode terbaru Sedap, Statistik Edukasi DAPS. Episode ini adalah episode yang sangat spesial karena kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Romzi. Apa kabar Pak Romzi? Alhamdulillah, baik Mbak Dede. Alhamdulillah. Nah, Sehat, Pak, Mbak Dede. sehat Pak. Selalu sehat. Pak Romzi gimana Pak? Semangat. Ya. Oke, nah Pak Romzi ini adalah direktur dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS. Nah, kalau kita berbicara tentang analisis statistik nih, ini sangat menarik gitu. Karena Pak, kita tahu sendiri lah ya Pak, ada ungkapan sekarang yang mengatakan bahwa data itu adalah new oil. Ibaratnya nih ya Pak, kalau kata yang viral sekarang itu, kata anak-anak zaman sekarang, kamu punya data, kamu punya kuasa gitu Pak. Tapi menurut saya nggak selalu seperti itu, karena data itu harus dicari insight-nya gitu Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Romzi sendiri, sebagai data analis, skill apa ya yang kira-kira sangat dibutuhkan sekarang Pak untuk memanfaatkan potensi dari data? Ya Mbak Dede, memang sekarang isunya adalah bagaimana memanfaatkan data yang kita miliki gitu ya. Data bertebaran di mana-mana, tapi bagaimana memanfaatkan data itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi pertama ada dua sisi kalau menurut saya yang perlu dimiliki oleh siapapun yang ingin memanfaatkan data sehingga bisa nanti mendukung untuk proses pengambilan kebijakan gitu. Sehingga value daripada data itu sendiri itu bisa didapat. Ya, Pak. Yang pertama eksplorasi daripada data itu sendiri. Data begitu banyak gitu ya. Betul. Nah, untuk menemukan titik-titik buta, istilahnya blind spot gitu ya, yang bahasa kerennya di analisis itu insight gitu ya. Itu nggak mudah gitu ya. Jadi menemukan itu menjadi tantangan sendiri gitu ya. Ibarat kayak Indiana Jones gitu ya, itu journey-nya luar biasa gitu ya. Betul. Sampai menemukan sesuatu yang dicari gitu. Jadi setelah menemukan itu, PR berikutnya, tantangan berikutnya adalah skill untuk mengkomunikasikan itu kepada penerima manfaat. Biasanya sih pengambil keputusan. Jadi mungkin bahasa kerennya sekarang storytelling. Karena kalau dikasih data, tabel, grafik itu biasanya masih belum membumi, belum mudah dicerna. Jadi harus dikemas dalam bentuk cerita yang mudah bagi penerima manfaat dari data itu sendiri untuk apa sih yang harus dilakukan setelah saya dapat insight yang bukan tadi. itu tantangan kedua. Nah ini yang di BPS sendiri kayaknya masih belum banyak nih. Kalau eksplorasi jagonya Ya, udah hatam lah ya Pak ya di statistiknya itu sendiri. yang melekat tuh ya Iya betul. dalam nature kita. Tapi kalau untuk Bercerita gitu ya, yang mudah dicerna bagi penerima manfaat daripada data itu kayaknya masih perlu peningkatan kapabilitas. Itu Mbak Dede. Berarti ada dua. Pertama eksplorasi, kedua storytellingnya ya Pak ya. Gimana membunyikan data itu agar bisa bermakna gitu. Nah kemarin nih Pak, kayaknya sebelum ini tuh ada poster-poster tuh banyak tuh Pak di WA, di Instagram yang saya lihat itu ada yang namanya Data Storytelling Challenge gitu, atau DSC. Nah itu gimana tuh Pak? Itu adalah kompetisi kan ya Pak ya? Bisa jelaskan nggak ya Pak kira-kira seperti apa DSC itu dan urgensinya seperti apa? Kenapa ada inisiatif nih dari BPS untuk melaksanakan kompetisi tersebut? Iya Mbak Dede, jadi sebentar lagi kan ada Hari Statistik Nasional. Iya, tanggal 26 September gitu ya. kan. Udah 2 bulan kurang lah ya. Jadi kita ingin di Hari Statistik nanti ada wajah baru gitu ya dari BPS dalam tampil di hadapan publik.
Jadi kalau selama ini ada website gitu ya, kemudian ada kayak infografis gitu ya. Betul. Nah barangkali mungkin tadi storytelling gitu ya, bagaimana BPS mengemas data yang begitu banyak gitu ya, menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan itu spesifik, call to action gitu ya. Jadi jelas apa yang harus dilakukan oleh si decision maker gitu ya, ketika kita bisa bercerita tadi gitu. Jadi intinya itu, nah mengarah ke sana kita coba adakan event ini, data storytelling challenge ini gitu ya, untuk menangkap, mengidentifikasi talenta-talenta di BPS yang sebenarnya punya potensi tersembunyi gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk membuat perwajahan baru BPS. I see. Berarti semacam BPS Got Talent tapi dalam hal storytelling gitu ya Pak ya? Iya. Oh menarik sekali sih ini. Berarti yang bisa ikut itu hanya internal BPS ya Pak ya? Betul, ya, yang bisa kita ikutkan gitu ya. Sementara saat ini memang targetnya adalah pegawai BPS sama mahasiswa Politeknik Statistik STIS yang tingkat 4 sekarang ya. Kalau saya dengar angkatan 61 Iya, gitu angkatan ya. 61. Jadi mereka sebentar lagi udah mau lulus gitu ya. Udah nanti kalau misalkan ada pemenang dari mereka, itu bisa kita kita masukkan ke dalam talent pool gitu, yang nanti kita ajak bersama-sama itu tadi mengembangkan storytelling. Aduh menarik sekali nih Pak, ada kata-kata talent pool. Berarti selain talent pool ini, berarti udah pasti lah ya, udah terprofile tuh orang-orangnya, apalagi kalau menang. Nah selain itu ada lagi nggak sih Pak yang kira-kira bisa memotivasi, kayak bisa nggak di-spill Pak? Keuntungan-keuntungan apa lagi nih yang bisa didapatkan kalau ikutan challenge ini? Ya, jadi memang sesuatu itu menarik kalau dipancing dengan ya sesuatu juga gitu ya, Iya Pak, yang betul. Ada benefit lah di masing-masing gitu ya. Kita juga pengen mendapatkan tadi kejelasan siapa talenta di BPS yang bisa membantu kita untuk merubah perwajahan dalam diseminasi data. Nah di sisi lain dari peserta nanti harapannya mereka bisa mendapatkan apa ya kalau namanya challenge itu selalu ada hadiah gitu. Iya betul Ya. Pak. Jadi ada hadiah yang menarik sih Disediakan ya. gitu ya. Biasanya saya juga sih Pak, kalau ada lomba-lomba gitu ngelihat posternya, yang saya cari duluan tuh hadiahnya Pak, karena itu langsung memotivasi. Oh ini menarik nih, harus ikutan gitu. Kalau di luar sana ada no pain no gain gitu, no pain no cuan gitu ya. Iya Pak, betul. Jadi, Nah, tapi tadi kan Pak semua pegawai BPS dan STIS, tapi panitia dan kolega-koleganya nggak boleh lah ya Pak ya? iya, Ya, saya nggak bisa ikut. Iya. Langsung menang kalau Pak Dede. Aduh, nggak kayak Pak. Banyak yang jago Pak, tapi memang makanya ini harus dicari-cari ya Pak ya, biar kelihatan tuh. Karena biasanya ada tuh malu-malu atau mungkin istilahnya unleash your talent gitu ya Pak ya, mencari bakat-bakat baru gitu. Tunjukin jati dirimu kan. Betul, gitu ya, Pak. supaya kita tahu gitu. Nah, selain itu temanya apa sih Pak? Saya tuh penasaran kan, kita mau menceritakan data nih, kita mau melakukan data storytelling, tapi dibatasin nggak sih Pak? Apa sih yang kita harus ceritakan di dalam lomba ini? Ya sebenarnya temanya bebas, Mbak Dede. Jadi misalkan topik terkait sosial, ekonomi gitu ya, kemiskinan, sama misalkan kalau ekonomi ya misalkan investasi gitu ya, inflasi gitu. Nah bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi di kegiatan ini itu bisa fokus pada RP tematik gitu kan, yang diusung oleh pemerintah gitu. Ada topik tentang kemiskinan, kemudian ada investasi ya, ada digitalisasi pemerintahan gitu ya, sama ada percepatan aktual
prioritas aktual dari Presiden seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri gitu. Sama ya inflasi tadi gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi prioritas pemerintah ya, kalau misalkan kita bisa bikin storytelling yang menjawab itu, ya itu kayaknya yang lagi dicari gitu. Betul. Tapi nggak menutup ruang gitu untuk eksplor yang lain yang barangkali mungkin menarik gitu. Berarti harapannya setelah ini ada karya-karya yang memang bisa kepake gitu ya Pak ya. Karena ada temanya tuh adalah RB tematik, nanti kelihatan tuh karyanya seperti apa, nanti siapa tahu bisa langsung diimplementasikan, bisa langsung dipakai gitu. Iya benar Mbak Dede. Jadi kita itu kan selama ini banyak ya lebih fokus ke menumpuk data, gitu. Mengumpulkan data lah gitu Iya. ya. Tapi sudah saatnya kita harus mulai memupuk insight gitu kan. Jadi insight ini harus kita coba bangun. Gitu. Kalau bahasa pimpinan kita selama ini gitu, di sisi kita menumpuk data itu kita harus berperan menjadi dirijen data. Gitu. Kita harus mengorkestrasi data supaya nggak tumpang tindih, datanya berkualitas gitu ya. Dan data ini harapannya bisa dimanfaatkan untuk menggali insight gitu. Nah, terkait tadi tema yang Pak Ramzi sudah jelaskan bahwa data storytelling challenge ini mengangkat RB tematik itu kan ya Pak ya. Nah, berarti nanti siapa tahu nih hasil dari apa yang dikumpulkan oleh teman-teman BPS dan mahasiswa STIS ini mungkin saja bisa langsung dipakai kan ya Pak ya. Karena memang mengangkat tema yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Nah, itu menurut Pak Romzi gimana? Ya benar Mbak Dede. Jadi selama ini kan fokus kita di Pengumpulan gitu ya. Betul. Yang tadi saya sampaikan, kita jangan sampai cuma sekedar menumpuk data gitu ya, tapi udah menumpuk insight gitu. Nah di sisi menumpuk data ini, itu pimpinan beberapa kali menyampaikan gitu pesan bahwa kita harus bisa menjadi dirijen data. Kita harus mengorkestrasi proses pengumpulan data sehingga tumpang tindih data itu tidak terjadi, kualitasnya juga bagus gitu ya. Nah di sisi hulu insight ini pimpinan juga berkali-kali mengingatkan ke kita bahwa kita harus menjadi decision support gitu ya. Decision support. Gitu. Nah tadi RP tematik itu sebenarnya pemerintah ini mohon maaf bahasa saya agak galau gitu ya, dengan RP yang sudah sekian tahun tapi nggak berdampak gitu ya. Makanya tema-tema spesifik itu ditembak gitu ya, supaya clear. Betul. Kita bisa monitor gitu ya, dampaknya kita bisa ukur gitu. Nah untuk bisa menghasilkan pembangunan yang berdampak tadi, itu perlu actionable insight tadi. Jadi storytelling ini harapannya output dari teman-teman ini langsung bisa disodorin ke pemerintah gitu. Langsung jadi actionable insight. Langsung ke presiden gitu misalkan. Jangan-jangan nanti peserta yang menjadi juara itu langsung dapat jadi staf sus ya Pak? harus saja kalau di HSN itu ada event tertentu gitu ya, Pak Presiden juga hadir di situ. Nah jadi nih peserta pemenangnya dapat karena memberikan insight gitu. Betul. Jadi juga kelihatan ya Pak ya bahwa BPS itu datanya banyak banget. Kita mungkin selama ini data itu kita sebagai pengumpul nih Pak ya, sebagai pengumpul data, sebagai pegawai BPS, apalagi mungkin teman-teman yang ada di daerah, mungkin kadang-kadang berpikir ini data saya kumpulin tapi buat apa ya? Nah ini bisa ketahuan ya Pak ya, nanti itu buat apa, hilirnya tuh kemana gitu. Oke, semangat nih buat teman-teman. Kemudian ini ada 2 kategori kan ya Pak ya, kalau nggak salah ada carousel sama web story. Nah untuk web story dan carousel ini kan 2 jenis penyampaian, 2 jenis media gitu kan ya Pak. Kenapa sih kita memilih 2 ini? Kenapa dipilih 2 ini? Iya, Kenapa tidak yang lain? jadi pertama web storytelling gitu ya. Jadi tadi Mbak Dede udah menyampaikan bahwa data itu udah banyak gitu ya. Pengguna atau penerima manfaat itu juga banyak gitu ya.
pengennya sih udah ada kayak personalisasi gitu ya, ada interaktif gitu ya antara pengguna data sama data gitu. Jadi nggak pengguna data ini datang ke Antara gitu. Yang di situ banyak mau apa aja ada, tapi yang dibutuhkan ini ada di mana? So, Betul. nggak tahu. Gitu. Nah, pengennya nanti personalisasi. Nah, dengan web itu mudah. Jadi bisa langsung interaktif, tinggal klik gitu ya Pak ya. Nah, cuman ke arah sana memang panjang. Untuk sementara ini kita mesti di awal kan. Jadi untuk kan dinamis ya. Sajian yang menarik itu kayaknya menjadi perangkat gitu ya, yang membuat apa informasi yang kita sampaikan itu bisa enak dikonsum oleh pengguna data. Makanya web storytelling itu menjadi pilihan gitu ya. Jadi ada teks, ada audio, gitu ya, ada gambar, ada video juga. Gitu ya. Mungkin menu-menunya juga bisa bergerak gitu ya. Ini tantangan sendiri sih. Betul. Jadi kalau misalkan itu udah bisa, jadi tinggal kalau datanya banyak ya udah tinggal milih data apa. Oh, data apa? Nanti tinggal drop down, diklik, berkembang dari situ gitu ya Pak ceritanya. Ya itu yang kalau yang carousel ini apa ya? Memang di Instagram itu disebutnya carousel ya. Iya. Tapi sebenarnya prinsipnya multiple image post gitu ya. Jadi ya kayak di slide ke kanan ada slide gitu cerita ya, baru di geser slide gitu. ya. Jadi sebenarnya BPS itu sudah punya dulu ada infografis ya, yang menjadi quick win gitu. Cuman kalau misalkan di situ dibumbuin cerita nanti terlalu padat gitu ya. Betul. Satu halaman gitu Iya. ya, ada alur cerita yang disisipkan padat gitu. Nah makanya media carousel itu kayaknya menarik gitu. Jadi Lebih perlahan-lahan dia bisa ya, dan sekarang Kan orang-orang juga attention span-nya kayaknya semakin menurun ya Pak ya. Mereka butuh informasi sebanyak-banyaknya tapi seinstan mungkin. Jadi kalau misalnya pakai carousel itu tinggal ini apalagi nih selanjutnya, jadi Anda bisa penasaran juga. Iya. Alurnya juga kita coba tata kan. Betul. Misalkan infografis satu halaman gitu. Betul. Ini bacanya dari mana gitu ya. Betul. Agak berat beban memorinya itu. Menarik sekali nih Pak. Saya juga sebenarnya pengen ikut Pak, tapi nggak bisa nih. Gimana nih Pak? Nah, berarti tadi kan kita cerita temanya itu RB tematik. Kemudian data di BPS ini sangat banyak gitu. Berarti untuk kompetisi ini sendiri memang berarti dibatasi pakai data BPS ya Pak ya? Enggak juga. Oh gitu. Jadi teman-teman yang mau join di Data Storytelling Challenge ini bisa menggunakan data yang lain. Tapi utamanya karena kita instan statistik di BPS gitu ya. Jadi ya paling nggak harus bisa membunyikan data kita yang sendiri, kita produksi sendiri gitu ya. gitu. Nanti dibumbui dengan data yang lain itu why not gitu ya. Untuk memperkaya wawasan kita. Bahkan mungkin big data juga bisa ini kan ya. Oh iya, gitu ya. bisa dipakai. Iya, sebagai fenomena untuk Betul. memperkaya ini kan. Saya dengar di daerah itu juga banyak yang sudah mulai eksplorasi itu. Jadi boleh menggunakan itu. Sebenarnya nanti saya pengen melihat kesiapan tim Indah di BPS ya. Kalau misalkan tim sudah siap menyiapkan environment sandboxing gitu, data-data seperti SPLF, kemudian Podes, Susenas, Sakernas gitu ya. Bahkan kalau memungkinkan Reksosek bisa diakses, menarik ini Mbak Dede. Ya. Oh, berarti nanti saya ini baru kayak sekilas aja gitu Pak, mendengar kata-kata indah ini, Indonesia Data Hub gitu. Nanti mungkin teman-teman di daerah juga masih asing gitu Pak. Nah nanti apakah mereka akan dibantu nggak sih Pak? Maksudnya ada channel-channel tertentu nggak Pak? Untuk mereka itu bisa tahu data, mengakses datanya seperti apa, atau cara mendapatkan datanya. Saya dengar-dengar ada webinarnya juga ya Pak ya?
Iya Mbak Dede, jadi jangan takut untuk berpartisipasi teman-teman, gitu ya. Karena kita juga membekali teman-teman untuk tahu data storytelling itu seperti apa, gitu ya. Jadi selain nanti mudah-mudahan siap ya, kalau nggak siap seperti tadi kita sampaikan, data BPS juga bisa diakses lewat web, gitu ya, baik pusat maupun daerah. Ini nggak perlu ditanyakan lagi lah. Yang menjadi tantangan ke depan memang ya kita harus menyiapkan environment yang memudahkan bagi teman-teman BPS untuk akses data itu, gitu ya. Jadi nanti indah itu seperti apa, bagaimana cara mengaksesnya, gitu ya. Itu bisa menjadi materi webinar sendiri Mbak Dede. Oh Di gitu. samping lain-lain ya, kayak membangun web yang diperuntukkan untuk data storytelling itu seperti apa. Kita sudah ini identifikasi narasumber yang keren. I see. Berarti kalau saya pribadi nih ya Pak, ini udah menarik sekali nih Pak, udah menarik gitu. Karena yang pertama ada hadiah yang menunggu. Kedua, udah terprofil nih sama pimpinan-pimpinan di pusat sama BPS bahwa udah bisa masuk talent pool. Yang ketiga, nggak menang aja tuh udah bisa dapat ilmu tuh Pak, bisa ikut webinar segala macam. Jadi why not sih? Terima teman-teman untuk ikut. Terakhir nih Pak, tips untuk kalau Pak Romsi sendiri ada nggak tips-tips? Kan Pak Romsi juga aktif kan ya Pak untuk ngepost di sosial media. Nah itu tipsnya gimana sih Pak untuk storytelling sendiri kalau dari Pak Romsi sendiri? Iya, mungkin flow-nya sebenarnya apa sih data storytelling? Ya, teman-teman harus tahu dan bagaimana cara membangun. Jadi pertama kita memang harus eksplorasi seperti tadi. Eksplorasi data itu berangkat dari topik apa sih? Ya. Kalau kita punya user gitu ya, mungkin teman-teman daerah atau pusat, kementerian lembaga atau dinas apa punya pain point apa sih gitu ya selama ini gitu dalam perencanaan pembangunan, monitoring pembangunan gitu. Kayaknya nggak ada sesuatu yang wow gitu ya. Nah itu coba teman-teman identifikasi, kemudian nanti mencari data gitu dan tadi hadir di webinar untuk bisa mendapatkan kapabilitas ya baru gitu dari manfaat itu. Maksudnya bisa merangkul nih teman-teman yang karena dimensi Benar. knowledge Iya. sama keterampilan yang harus Benar. dimiliki gitu. Jadi nggak bisa sendiri ya. Iya. Dan untungnya lagi karena ini bisa berkelompok ya Pak ya. Jadi bisa tuh cari teman, mungkin ada yang jago desain grafisnya, ada yang jago menarasikan data, ada yang jago mengolah data, ada yang jago bikin grafik. Jadi itu bisa dikumpulin ya Pak ya. Strategi tim masing-masing aja gitu. Kalau mau sendiri juga bisa kan ya Pak ya? Iya, Superman itu pasti. Gitu. Itu bisa segala sesuatu Pak. Iya. Serba bisa. Oke Pak. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Kalau kita sudah dapat karya-karya yang bagus-bagus banget nih Pak, kan ada nanti 10 besar yang akan dinilai, kemudian menjadi 3 besar gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira rencana implementasi dan pengembangan data storytelling di BPS itu sendiri gimana sih Pak? Untuk pos lomba ini gitu. Iya, paling enggak ini teman-teman. Jadi karya teman-teman ini menjadi modal awal gitu ya. Untuk mengetahui kapabilitas kita seperti apa gitu. Jadi bisa jadi nih dari 100 yang terpilih gitu ya, itu 100 itu terbaik semua gitu. Cuman karena hadiahnya 3 gitu kan, ya harus dipilih yang terbaik kan. Betul. Nah, kalau kayak gitu ya udah tinggal ini aja, pakai aja Mbak Dede. Berarti sudah terkumpul talent-talentnya semuanya, kita juga bisa jadi tahu tuh baseline ya Pak ya, sejauh mana sih ini kemampuan BPS yang sekarang untuk berarti pengembangan di masa akan datang gitu ya Pak Kalau ya. misalkan ya kalau ada event-event tertentu gitu ya Mbak Dede, kita mau rilis apa gitu ya, kita bisa ini tim gitu ya. Kan sekarang
flexi working arrangement itu mau Betul. dibangun gitu ya. Siapapun bisa kerja dimanapun gitu ya. Jadi teman-teman di daerah juga bisa join sama kita di pusat gitu kan, untuk bikin storytelling terkait apa yang mau kita rilis. Kalau rilis bulanan kan kita selalu ada inflasi gitu kan, ekspor impor gitu. Jadi di bulanan ada PDB, PDRB gitu ya, dan lain-lainnya. Bisa. Sangat promising nih sepertinya Pak. Oke Pak Romsi, terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang komprehensif dan waktunya. Nah, teman-teman ditunggu ya karyanya. Ini tuh adalah ajang yang bakal sangat banyak manfaatnya. Jadi ditunggu partisipasinya, dan kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa langsung di websitenya Datastory. Oke teman-teman, misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjal yang tidak terjawab dalam podcast ini, bisa mengunjungi website datastory.web.bps.go.id, atau di posternya juga, di flyernya juga ada kontak person yang bisa dihubungi, dan itu sangat responsif. Jadi tenang aja, ditunggu partisipasinya. Catat tanggalnya ya. Catat tanggalnya Juli sampai 18 September untuk periode pendaftaran. Kalau untuk submission projectnya tanggal 21 Agustus sampai 18 September. Nanti diumumkan di tanggal 23. Semoga Anda bisa masuk di dalam 10 besar. Oke, mantap nih Pak. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti webinarnya, karena banyak banget pengetahuan yang bisa didapatkan langsung dari narasumber yang top di bidangnya. Terima kasih. Terima kasih.